warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan PTS ya selama 1 minggu. Sekarang kita akan belajar kembali, yaitu tematik di tema G ya, yaitu subtema 2 dan pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, tapi sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sudah? Kalau sudah membaca doa, ayo kita masuk ke pembelajaran ya, Nak. Oke, sekarang anak-anak buka bukunya kembali di halaman 46 ya, Nak. Halaman 46 sudah dibuka, bahan dasar pakaian. Nah, sekarang, Ibu tanya dulu, sekarang pakaian itu adalah apa, Nak? Pakaian adalah itu alat atau bahan yang digunakan untuk melindungi tubuh kita ya, baik dari kotoran, dari debu. Nah, itu termasuk pakaian ya. Nah, pakaian itu mempunyai bahan dasar. Pakaian itu banyak ya, Nak, mempunyai bahan dasarnya. Yang pertama ada kaos. Kaos yang bisa kalian gunakan ketika baju olahraga kalian ya, yang digunakan pada saat udara panas, yang terbuat dari serat kapas. Jadi kaos cocok digunakan untuk udara yang panas seperti baju olahraga ya. Yang kedua ada katun. Katun yaitu terbuat dari sutra atau kepompong. Itu digunakan untuk udara apa, Nak? Ya, masih digunakan untuk udara yang panas. Seperti baju batik kalian ya ini. Yang ketiga ada bahan dasar pakaian dari wool, yaitu terbuat dari bulu domba. Cocok digunakan untuk udara yang dingin, karena wool ini misalnya kalian gunakan sweater kalian ya, sweater ketika musim dingin itu menggunakan bahan wool. Yang keempat sintesis atau plastik ya, yang terbuat dari bahan karet. Nah, apa contohnya, Nak? Contohnya jas hujan ya, digunakan untuk udara yang dingin. Oke. Kita lanjutkan di pembelajaran kita mengenai tari patenung. Tari patenung menggambarkan perempuan yang sedang menenun benang menjadi kain. Nah, tari patenung berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan. Properti yang digunakan berupa sarung lempar ya, tari patenung tadi. Dan juga dia menggunakan bajunya menggunakan pakaian adat Sulawesi Selatan, yaitu baju bodo panjang. Selanjutnya kita akan membahas tentang tarian lagi, tapi ini gerakan tarian pendek dengan iringan lagu pelangi-pelangi. Ingat ya, Nak, gerakannya ada 1 sampai 6. Dan kalian jangan lupa amati dan kalian juga perhatikan gerakan dari 1 sampai 6 ya. Lanjutkan di pembelajaran selanjutnya ya, di halaman 54. Oke, mengenai pengolahan bahan sandang. Pengolahan bahan sandang ini ya, Nak, ya, dari zaman dahulu dimulai dari tradisional, dari zaman nenek moyang kita sekarang menjadi modern. Tradisional ini berarti menggunakan tenaga manusia ya, hanya mengandalkan tenaga manusia. Sedangkan yang pengolahan bahan sandangnya ini mesin, itu modern menggunakan mesin. Sandang ini mengenai pakaian. Oke ya, menggunakan mesin. Kalau sudah modern seperti sekarang, Nak, ya, sudah banyak mesin-mesin yang digunakan untuk pengolahan bahan sandang. Nah, pengolahan bahan sandang ini berkembang lebih maju lagi, yaitu dengan memintal serat kapas atau bulu domba atau kepompong ulat sutra menjadi untayan benang. Jadi benang, nah baru ditenun dan menjadilah kain. Itu yang lebih modernnya lagi seperti sekarang ya. Boleh. Oke, selanjutnya mengenai kain tradisional Indonesia yang menawan di halaman 62 ya, Nak. Silakan buka bukunya di rumah. Oke. Kain tradisional, maksud dari kain tradisional yaitu kain yang berasal dari budaya daerah lokal yang secara tradisional untuk kepentingan adat istiadat, yaitu berasal dari daerah masing-masing ya.
tapi secara tradisional, karena sudah ada di zaman dahulu sudah ada kain tradisionalnya ya nak, untuk kepentingan yang digunakan untuk kepentingan adat dan istiadat. Misalkan di daerah kita kan menggunakan kain songket ada ya, untuk kepentingan pernikahan ya, itu menggunakan adat istiadat. Nah, di sini di halaman 62 tadi anak-anak coba lihat, di sini banyak sekali jenis kain tradisionalnya ya. Jenis kain tradisional yaitu kain ulos. Bisa anak-anak perhatikan di halaman 62, yaitu berasal dari mana nak kain ulos? Dari Batak atau Sumatera Utara. Yang kedua, kain batik. Kain batik berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Yang seperti ibu pakai juga ini menggunakan kain batik ya, pintar. Yang ketiga, ada kain songket yang berasal dari Melayu, Minangkabau. Songket ya, yang bisa ada dijual di pasaran ya, pasar-pasar yang ada di keliling kalian. Yang keempat, ada kain sutra Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak silakan lihat di bukunya ya, yang mana nama kain tradisional dari 4 tadi. Oke. Untuk latihannya, silakan anak-anak kerjakan di halaman silakan kerjakan halaman 61 ya nak, di Ayo Mencari Tahu. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang telah ibu jelaskan. Jangan lupa ya, ditonton videonya di rumah dan kalian pelajari. Nah, setelah selesai melihat video dari ibu, jangan lupa kalian membaca doa ya di rumah, membaca doa penutup, biar pelajaran kalian bisa bermanfaat untuk kedepannya ya. Jangan lupa kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.